saya berhasil ditemani, itu ada teman saya. Kita sekarang akan membahas tentang RJP, resusitasi jantung paru. Semoga bermanfaat. Let's go. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dr. Hari Bagus Wirawan. Kali ini kita akan membahas tentang RJP, resusitasi jantung paru, atau mungkin orang lebih mengenalnya dengan CPR. Dan saya ditemani oleh boneka arwah. Ngeri banget. Ini adalah pantom yang akan kita gunakan untuk memperagakan bagaimana melakukan RJP. Baik, semuanya. Pada saat kita melakukan RJP itu syaratnya itu ada 3. Harus ada 3. Yang pertama, napas nggak ada. Yang kedua, denyut nadi tidak ada. Ya. Yang ketiga, pupil mata masih bereaksi saat disinari oleh senter. Pupil yang mana? Nih gambarnya. Ya, yang kecil di tengah mata ini, inilah pupil. Jadi waktu di center, si pupil ini di center, dia masih bergerak mengecil. Set. Nah, kalau seperti itu, berarti itu ada kemungkinan pasien tersebut untuk hidup. Masih ada kemungkinan. Insya Allah belum meninggal. Belum. Nah, kalau di atas kapal ada seperti itu, jadinya Anda harus berikan dia pertolongan pertama dulu, ya. Jadi kalau ada masalah medis di atas kapal, Anda berikan pertolongan pertama dulu. Setelah selesai, baru konsul. Hasil dari konsul, berikanlah pertolongan lanjutan. Pertolongan lanjutan itu bisa dirawat di atas kapal dengan rawat inap ataupun berobat jalan, atau bisa dievakuasi, alias harus dirujuk. Dirujuk juga ada 2, dirujuk dengan segera, dijemput atau dievakuasi dengan helikopter, diambil tengah laut, atau dirujuk itu si pasien masih bisa menunggu untuk sampai di pelabuhan berikutnya. Jangan terbalik, konsul dulu baru tolong. Ini kalau model RJP kayak begini, dapat pasien, napas nggak ada, nadinya nggak ada, pupil masih bagus, buru kamu konsul. Hasil dari konsul adalah segera kamu tolong. Balik ke pasiennya, udah game. Sudah tiada. Ya, jadi jangan dibalik. Tolongin dulu, baru konsul. Ya, itu syarat RJP. Saya mungkin mau ngulang dulu ya. Itu ada bahasan saya di video yang pertama, tentang apa saja yang harus diperhatikan pada saat Anda mau memberikan pertolongan pertama. Apapun. Ya, pertolongan pertama apapun. Itu ada 4. Ya. Saya ingatkan lagi, yang pertama, kita harus menilai keadaan. Apakah menolong di situ tempatnya aman atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua, berteriak minta tolong kalau Anda sendirian. Sebenarnya lebih absurd lagi. Walaupun ada orang 2 meter, 5 meter di depan kita, Anda harus teriak minta tolong. Karena bisa aja mereka juga nggak ngeliat kita. Bisa aja. Namanya nasib, siapa yang tahu. Yang ketiga, lihat jarak dari tempat kejadian ke hospital. Ya. Jaraknya jauh nggak? Kalau terlalu jauh dan tidak memungkinkan, itu dicari ruangan yang terdekat. Nah, syarat ruangan yang bisa digunakan itu ada di video saya sebelum ini, yang berjudul tentang ruangan hospital dan penyimpanan obat. Oke, saya akan mau menjelaskan kenapa sih namanya RJP, resusitasi jantung paru. Nah, pada saat saya membrowsing, resusitasi itu diambil dari bahasa serapan yang artinya resuscitation, yang artinya adalah penghidupan kembali. Ya. Jadi ini kayak
apa ya, bahasa kasarnya ini orang udah mati mau kita bangkitin lagi. Ini orang udah mati mau kita hidupkan lagi. Ya, tapi ada syaratnya. Karena ini kan bukan ilmu gaib, ini ilmu medis. Syaratnya itu 3. Napasnya nggak ada, nadi nggak ada, pupilnya masih bagus. Kalau dari 3 ini tidak ada, salah satunya tidak ada, itu tidak boleh dilakukan RJP. Ya, tidak boleh dilakukan RJP. Jadi syarat 3 ini harus ada, RJP boleh dilakukan. Kalau salah satu tidak ada, tidak boleh dilakukan. Sekarang kita akan memakai pantom ini. Gimana? Oke? Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan, ya, dia masuk, orang mau syuting. Aduh, kenapa nak? Pak, masa orang-orang lain diajarin, aku enggak? Ulang. Apa? Papi nggak dengar? Pak, masa orang lain diajarin, aku nggak diajarin? Hah? Emang kamu mau diajarin apa? Kan ada mami. Apa? Mau diajarin apa? Pak, kenapa sih kalau misalnya kita itu selalu disuruh cuci tangan pas mau makan, padahal tangan kita tuh kelihatan bersih? Nah, bagus juga dia nanyanya. Kenapa kamu harus cuci tangan padahal tangan kamu kelihatan bersih? Nah, kamu tahu nggak? Ini lihat nih, ini ada gambarnya nih. Tangan kita nih penuh banget sama kuman. Ya? Ya. Yang kuman itu nggak bisa dilihat pakai mata manusia, nggak bisa dilihat. Coba sekarang bisa ngeliat kuman nggak di tangan papi? Di tangan kamu bisa? Nggak bisa. Nah, terus taunya ada kuman apa nggak? Dari mana? Nggak tahu kan? Iya. Supaya kamu makan nggak ada kuman, gimana caranya? Cuci tangan. Nah, berarti cuci tangan itu penting karena untuk membersihkan kuman yang tidak kelihatan sama mata manusia. Iya, mata manusia. Kamu hari ini udah cuci tangan? Belum. Kok bisa belum? Lupa. Ah, makan udah? Udah. Lah, nggak cuci tangan. Iya. Terus makan pakai apa? Tangan. Nanti sakit perut. Hehehe. Jangan, nggak boleh gitu. Cuci tangan dulu atau makan pakai sendok. Tapi biar makan pakai sendok juga harus cuci tangan. Habis makan cuci tangan. Ya, jadi cuci tangan itu penting. Habis buang air besar, Cuci tangan. tuh. Iya kan? Habis pulang dari pergi-pergi, Cuci tangan. ya cuci tangan. Sebelum makan, Cuci tangan. sesudah makan. Cuci tangan. Habis main-main, olahraga, Cuci tangan. iya. Jadi semua cuci tangan supaya apa yang kita pegang itu, Kuman. iya, kumannya tidak ikut masuk. Gitu loh. Kan kamu tadi di luar megang apa? Ada megang pohon, ada megang batu, ada megang mobil, megang motor. Kan berdebu, ada kumannya nggak? Ada. Terus kalau kamu nggak cuci tangan, nanti ambil makanan, masuk sini. Nah, ya nggak? Kumannya masuk dong. Masuk, ya. Makanya harus cuci tangan. Nggak dengar, yang keras. Cuci tangan. Harus Cuci tangan. cuci tangan, ya. Ya. Dah, tapi mau ngasih tahu nih dulu nih, Oke, Pak. ya. Ya. Dadah, tos. Udah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Harap diingat satu hal yang penting juga ya, karena ini apa istilahnya, etika atau legal artisnya seperti ini, bahwa seorang penolong sebisa mungkin ada di sebelah kanan pasien. Ya, ini adalah pasien yang pingsan. Pada saat pasien pingsan ini, kita lihat nadinya di sini ada apa enggak? Maaf. Cabut dulu. Biar enak. Nah, nih, taruh di sini tangannya. Oh, dia tidak berdenyut. Lalu lihat napasnya, ya, dirasakan biasanya mau di sini atau dipegang di perut. Ada nggak dia pergerakan perutnya? Karena orang dewasa untuk napas dia menggunakan pergerakan perut. Ya, oke.
Sekarang setelah ini nadi tidak ada, napas tidak ada, lalu ini kita senterin pupilnya seperti yang tadi saya kasih tahu di awal, pupil masih bagus. Segera dilakukanlah RJP. Ya. RJP itu resusitasi jantung paru yang dimulai dengan menggunakan kompresi. Jadi urutannya adalah kompresi 30 kali, napas buatan 2 kali, evaluasi sekali, ya. Itu dinamakan satu siklus. Nih, satu siklus itu sama dengan nih 1 2 3. Oke, itu dinamakan satu siklus. Paling tidak kita harus melakukannya dalam 5 siklus menurut di buku begini. Nah, posisi tangan tuh seperti ini. Ya. Kita letakkan seperti ini. Ya, taruh di atas. Nah, letak seperti ini, ya. Taruh di atas sini. Posisi ini tegak lurus. Ya, antara tulang dada dan tangan penolong, tegak lurus. Bukan begini atau apalagi begini. Ya, enggak. Posisi begini. Lalu untuk menekannya 30 kali, gunakan sebagai titik tumpu adalah pinggang. Jadi kita menggunakan bagian tubuh atas kita. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus sampai 30. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan kita mengkompresi dan berapa kedalaman penekanan tulang dada ini? Kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit. Ya. Kalau kita ngitung 1 detik 1 ketukan itu 1001. Nah ini 1001, 1002, 1003, 1004. Ini 1 detik 1 ketukan. Kalau 2 kalinya seperti itu ya. Saya ulangi, kira-kira seperti ini. Ya. Jadi tap 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 selama 30 kali, jangan lebih, jangan kurang. Kenapa harus 30? Itu konsensus. Ya, udah perjanjian. Dah. Setelah ini baru kita ambil napas ya. Kita tekan hidungnya. Ya. Tarik ke bawah ini, lalu diberi tiupan. 2 kali tiupan, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti perutnya yang mengembang. Kalau tiupan Anda pas, paru-paru ini, dadanya yang dia akan naik sedikit, ya. Tapi zaman sekarang suka ada pertanyaan, Dok, zaman corona ini gimana? Ya sebenarnya ada aja sih sebentar. Alatnya tuh ini. Tapi kan nggak mungkin ngebawa ini tiap kali. Jadi ini ditolong ya, ini dikompresi. Habis itu lakukan seperti ini, tiup. Ya, lakukan seperti itu, tiup. Biasanya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin ngelakuin kayak begini. Biasanya pakai aja kain tipis, pokoknya ada pembatas antara bibir kita dengan bibir dia. Ya, 30 kali kompresi, 2 kali tiupan napas, evaluasi. Belum ada, ini jangan lama-lama. Pada saat mengevaluasi jangan lama-lama. Cukup makan waktu 2-3 detik aja. Oh belum, terus 30, 2. Oh belum, 30, 2. Oh belum, terus sampai 5 siklus. Ya, sampai 5 siklus. Oh ya, saya tadi lupa mau menjelaskan satu hal ini nih. Ini jangan lupa. Sekarang yang jadi permasalahan adalah setelah dia pingsan, ya, setelah dia pingsan, kita RJP, lalu kita mau bawa ke klinik. Ini ceritanya jatuh. Sini ada luka. Ya, ilmunya adalah kalau ada
batas luka di atas ini, di atas, mohon nama saya berdirikan. Kalau ada batas luka di atas ini, bahu, jadi lingkupnya dari sini ke sini, luka apapun, harus dianggap bahwa orang ini memiliki cedera tulang belakang bagian leher. Jadi sebelum diangkat, ini saya hanya memposisikan berdiri biar gampang ya. Posisinya harusnya berdiri, tiduran seperti ini. Tapi ini biar gampang, saya dudukin gini, lalu ditaruh kolar, dipasangin di sini, ya. Sudah, nah udah terpasang di sini. Pasien ini boleh Anda angkat. Hati-hati angkatnya. Ya, jadi pembahasan ini lengkap dari mulai dia pingsan, pasang kolar, RJP, sama angkat korban. Ya. Nah, begitulah secara singkat saya peragakan. Jadi Anda harus tahu, satu, bagaimana caranya menentukan apakah korban tersebut harus di RJP. Yang kedua, setelah itu Anda harus memulai meng-RJP-kannya, apa bahasanya. Setelah itu Anda harus memulai mempraktekkan RJP ini pertama dengan melakukan kompresi. Kompresi seperti tadi. Tangan seperti ini, posisi tegak lurus. Ya, yang ini menempel di dada korban sebelah bawah, bukan sebelah bawah tulang dada, tapi tulang dada sebelah bawah. Ini tulang dada nih. Kalau dilihat, nah mulai dari sini sampai sini, tulang dada. Tulang dada sebelah bawah adalah kira-kira daerahnya sini, tapi di bawah tulang dada yaitu ini. Jangan ke sini. Kalau sampai sini, apalagi di bawah ulu hati, maka akan terjadi kerusakan pada organ yang di belakang ulu hati tersebut. Belum lagi ada tulang ulu hati yang mungkin patah, retak, dan sebagainya. Belum lagi kerusakan organ itu yang di dalam. Ya. Dan meng-RJP harus dalam posisi begini. Mohon maaf, tidak boleh pasiennya seperti gini, ataupun sebaliknya pasien seperti ini, tapi pasien harus seperti ini. Sehingga tangan ada di sini, tegak lurus, ya. Kalau di sini ada luka atau apa, gimana ya? Sekarang lebih pentingin lukanya apa lebih pentingin dia hidup? Kalau lebih pentingin lukanya ya sudah, nggak usah dibuat hidup. Tapi percuma, ini lukanya bener, nggak hidup, meninggal. Mendingan dia hidup, lukanya agak parah, tapi nanti kan bisa diobatin, bisa dioperasi, dan lain sebagainya. Nah kalau udah meninggal, nggak bisa diapa-apain, boro-boro dioperasi, dikasih obat. Ya, jadi posisinya harus seperti ini. Terakhir, kapan Anda boleh meninggalkan RJP atau kapan Anda boleh berhenti melakukan RJP? Ya, yang pertama, saat si korban sudah meninggal, ya, jadi udah nggak ada lagi yang harus dilakukan, silahkan ditinggalkan saja. Yang kedua, korban sudah selamat. Yang ketiga, bantuan sudah datang. Bantuan datang. Ya udah, Anda gantian. Karena capek juga loh melakukan 5 siklus. Jangan dipikir badan kita gede, yang ini ditolong kecil. Sepele tuh. Enggak, capek juga, capek. Jadi, kalau bisa gantian, ya gantian. Ya. Nah, yang terakhir adalah kalau Anda sudah merasa kelelahan, capek, nggak sanggup lagi, ya sudah, apa boleh buat. Minta maaf sama Allah, ya maafin ya Allah karena saya nggak sanggup menolong dia, ya sudah, kita pasrahkan saja. Allah mau hidupin dia lagi, ya dia hidup. Allah mau panggil dia, ya udah dipanggil. Oke, itu saja. Sekian untuk jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bruce World out.